Bismillahirrahmanirrahim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di antara yang perlu sekali kita perhatikan, pertama ada orang yang datang ke masjid atau ke tempat pengumpulan zakat membayar fidyah. Saya bayar fidyah. Perlu kita tanya, apa sebabnya membayar fidyah? Terkadang salah paham. Apa sebabnya berfidyah? Saya sakit, tapi ternyata sakitnya sakit panas biasa, yang menurut pandangan dokter itu sakit yang sangat diharapkan sembuhnya. Maka sakit seperti ini tidak boleh fidyah, tapi wajib diqadha nanti di hari yang lain ketika sehat. Beda kalau qadarullah sudah tentukan ini sakit yang diharapkan sembuhnya oleh dokter, tapi ternyata takdir Allah meninggal dunia, barulah bayar fidyah berapa hari dia tidak sempat puasa. Tapi sakit yang sudah nyata itu diganti dengan fidyah adalah sakit berat atau menurut pandangan dokter sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Maka sakit seperti ini itulah yang dibayarkan fidyah. Berapa hari dia tidak puasa karena sakit berat ini atau diponis oleh dokter atau tidak diharapkan sembuhnya, maka segitulah dibayarkan fidyahnya. Qadarullah, takdir Allah, sudah diponis, dinyatakan sakit berat tidak diharapkan sembuhnya, ternyata sembuh dan sudah dibayarkan fidyahnya, tidak perlu diqadha, karena tempat yang dikhitab adalah ketika sakitnya itu jenis sakitnya ternyata sakit berat. Tapi urusan kesehatan, kematian itu takdir Allah, ternyata sehat setelah diponis, maka tidak perlu diqadha kalau sudah dibayarkan fidyah. Kemudian ada yang datang, saya bayar fidyah. Perlu ditanya lagi kenapa? Karena saya menyusui atau hamil. Siapa yang dikhawatirkan? Khawatirkan diri atau khawatirkan janin atau anak saja? Kemudian dia mengatakan, saya mengkhawatirkan diri karena kalau saya puasa lemas, ini anak lagi aktif, lagi butuh ASI, sehingga kalau saya puasa sakit. Mengkhawatirkan diri itu tidak perlu dibayar fidyah, tapi nanti wajib diqadha. Bagi ibu hamil dan menyusui hanya dibayarkan fidyah plus qadha itu jika mengkhawatirkan anak saja atau janin saja, dirinya tidak dikhawatirkan. Jadi tidak ada ibu hamil atau menyusui yang tidak puasa itu hanya fidyah. Terkadang ini terjadi kekeliruan, dikira cukup fidyah tidak qadha. Tidak ada yang hanya fidyah, yang ada qadha saja atau qadha plus fidyah, tidak ada yang tanpa qadha. Jadi yang diqadha dan fidyah itu kalau mengkhawatirkan anak saja atau janin saja, dirinya sehat. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya saja atau diri dan anak, pokoknya ada sangkut paut diri, itu hanya diqadha saja. Kemudian ada yang datang lagi, saya bayar fidyah. Kenapa? Karena tidak mampu puasa. Tidak mampunya sebab apa? Kita tanya dulu. Kalau karena tua renta, kalau kalau puasa sudah merasakan sakit, sesak bernapas dan sebagainya, karena tuanya, ini baru fidyah saja. Ada yang spesial, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Siapa itu? Yaitu orang gila. Kalau orang gila tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Seandainya dia sehat, maka tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Seandainya tidak sehat, dia dalam gila di bulan suci Ramadan, keluarganya tidak perlu mikirkan qadha dan fidyah. Itu orang
gila. Oleh sebab itu kita bersyukur Allah berikan kita nikmat akal yang sehat. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu juga kita perhatikan bahwasannya fidyah itu di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa atau tidak mampu, baginya membayarkan fidyah, memberikan makan orang miskin. Jadi fidyah itu beda dengan zakat. Kalau zakat ada beberapa asnaf yang boleh menerima zakat. Tapi kalau fidyah itu ta'amu miskin, khusus fakir miskin. Kepada siapa kita berikan 1 orang, 2 orang, 3 orang, tergantung jumlah fidyahnya. 3 hari misalnya 3 kilo atau kurang, jika tidak dilengkapkan 1 kilo, karena fidyah itu 7 on. 1 mud itu 7 on, kurang sedikit saja, maka kita sempurnakan 7 on supaya lengkap. Karena kalau tidak dilebihkan tidak sempurna, maka hukum melebihkan adalah wajib, supaya berhati-hati. Jadi 1 mud itu 7 on. Kalau mau sempurnakan 1 kilo, alhamdulillah sangat istimewa. Apalagi yang mau tambah lauk pauknya, semakin enaklah orang makan. Nah, jadi misalnya 1 hari diberikan fidyahnya itu untuk 1 orang miskin. Atau ada yang parah kondisinya, ingin diberikan kepada 1 orang fakir beberapa mud, boleh. Walahu sorfu amdadin liwahidin. Dalam Fathul Mu'in, boleh memberikan beberapa mud untuk 1 orang. Kita yang tahu kondisi sekitar kita, ada yang tingkatannya fakir, ada yang tingkatannya miskin, silahkan diatur. Kalau banyak fidyahnya, diberikan lebih banyak kepada yang fakir, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.